Shalom warga kerajaan sorga, di hari terakhir di tahun 2025 ini, firman Tuhan Kingdom Daily Devotion berjudul dijadikan oleh firman Allah. Diambil dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, majalah, surat kabar pastinya ya, halaman depan situs web, di sosial media, dimanapun kita melihat biasanya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang paling berkesan dan orang-orang penting yang telah mempengaruhi kehidupan kita dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, biasanya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang heboh-heboh dan berita-berita yang memakan waktu kita untuk melihat berita-berita yang baik itu negatif atau positif. Nah, sekarang dengan tahun baru akan tiba esok hari, kita tidak hanya merenungkan masa lalu, tetapi juga berusaha menetapkan tujuan untuk masa depan kita di tahun yang baru nanti. Itu sebabnya kita membutuhkan iman yang berjangkar di dalam Kristus untuk masuk ke dalam lembaran baru hidup kita di tahun yang baru besok. Nah, ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa iman itu menuntun kepada pengertian. Pengertian bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekarang telah dibentuk dari sesuatu yang tadinya tidak ada, atau sesuatu yang tidak dapat kita lihat sebelumnya. Ini sama dengan tahun yang akan datang. Semua yang akan terjadi di tahun yang baru nanti, kita pastinya tidak tahu dan tidak bisa melihatnya dari sekarang. Perhatikan bahwa ayat ini mengatakan Tuhan menjadikan alam semesta ini dari sesuatu yang tadinya tidak ada dengan menggunakan firman-Nya. Iman membawa kita ke dalam pengertian bahwa firman Tuhan itu berkuasa membuat sesuatu yang tadinya tidak ada atau tidak terlihat menjadi ada. Nah, mungkin kita hari ini belum melihat perubahan pada kesehatan kita, kondisi pernikahan kita, kondisi keluarga kita, kondisi usaha kita, kondisi pekerjaan kita, kondisi keuangan kita. Kita belum lihat perubahan yang terjadi. Apalagi masuk ke dalam tahun yang baru, kita seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ingat, iman memberikan pengertian. Iman yang benar adalah iman yang menggunakan kekuatan Tuhan di saat kita lemah. Perkatakan ini setiap hari, ketika nanti kita mulai masuk ke dalam tahun yang baru. Tuhan, imanku teguh dan kuat, karena Engkau dan karena aku sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ya, Yesaya 55 ayat 11 mengatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Terus perkatakan firman Tuhan setiap hari, baik dalam kondisi kuat, baik dalam kondisi lemah. Jadikan kebiasaan untuk terus memperkatakan firman atas semua pergumulan hidup, bahkan segala sesuatu yang sudah mati atau padam dalam hidup kita. Firman Tuhan sanggup menghidupkan semua yang sudah padam atau mati dalam hidup kita kembali. Ya, masuklah ke dalam tahun yang baru dengan iman yang berjangkar di dalam firman Tuhan. Roma 4 ayat 17 mengatakan dengan jelas, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, sesuatu yang sudah mati dapat dibangkitkan dengan firman Tuhan. Jika iman kita sudah padam atau kasih kita kepada Tuhan juga sudah redup, bahkan kasih kepada pasangan kita juga sudah lenyap, ingat, ada firman Tuhan yang dapat menghidupkan semua yang sudah mati atau padam. Ya, firman itu berkuasa, firman itu menopang hidup manusia, firman menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bersiaplah masuk ke dalam tahun yang baru besok dengan iman di atas kebenaran firman Tuhan dan terus perkatakan firman setiap hari. Kita akan dibuat mengerti, ya, tidak bingung lagi, dan kita akan melihat sesuatu yang baru akan terjadi dari sesuatu yang tidak terlihat selama ini. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesempatan baru, ada semangat yang baru, ada kasih yang diperbaharui, bahkan kasih mula-mula kita terhadap Tuhan juga akan kembali. Tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kepastian di dalam Kristus Yesus. Ingat satu hal, sebelum kita masuk dalam tahun yang baru, jangan bawa sampah dari tahun ini. Kalau ada kepahitan, ada
dendam mungkin, ada hal-hal buruk yang terjadi di tahun ini, jangan dibawa masuk ke dalam tahun yang akan datang. Lepaskan pengampunan, ya bebaskan dirimu dari segala apapun belenggu dosa, bahkan keterikatan dosa, masuk ke dalam tahun yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, karena pastinya ada kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat 365 hari Tuhan sudah pimpin kami. Dan Tuhan juga sudah pimpin Tuhan semua pembuatan video-video Kingdom Daily Devotion ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur bahwa setiap hari kami merenungkan firman, juga melihat, menonton video-video ini. Dan kami juga bersyukur bahwa hari ini kami terus bertumbuh, dikuatkan. Dan aku juga berdoa Tuhan bagi semua yang menonton, bagi semua yang rajin untuk mengikuti Kingdom Daily Devotion, mereka semuanya diberkati sama Tuhan, diberikan kesehatan sempurna, disiapkan hidup mereka untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Bahkan yang sakit disembuhkan, ada hadiah terindah untuk tahun yang baru nanti Tuhan. Rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan Tuhan, dan semua mengalami Yesus, hidup mereka diubahkan Tuhan, dan mereka memiliki kasih yang baru, semangat yang baru di tahun yang baru nanti. Ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Aku berdoa setelah kami melepaskan semua yang kami alami di tahun ini, dan kami masuk dan siapkan hati kami untuk masuk dalam tahun yang baru. Tuhan sendiri yang berkuasa, Tuhan sendiri yang melingkupi pikiran dan hati kami. Dan kami percaya semua sampah yang ada di tahun ini kami tinggalkan di tahun ini. Kami tidak akan bawa masuk dalam tahun yang depan. Kami akan masuk dan mempersiapkan hati kami untuk mempersiapkan hati yang baru, pikiran yang baru bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa nanti malam dengan keluarga, teman-teman. Masuklah ke dalam tahun yang baru dengan perjamuan kudus dan masuk dengan tahun yang baru di hadirat Tuhan. Dan saya percaya ada kemenangan yang luar biasa. Nanti malam kalau kita buka pintu yang ada tulisannya 2026, saya percaya kita nggak tahu di balik itu ada apa, tapi saya bisa pastikan di balik pintu 2026 sudah ada Yesus yang menanti hidupmu dan membawa berkat, mempersiapkan yang terbaik. Semua kebutuhan kita sudah ditanggung penuh sama Dia. God bless you. Sampai tahun yang akan datang.